bicara masalah musik nih, apa tidak termasuk berlebih-lebihan orang yang mengharamkan musik? Kok bisa sesuatu yang nyaman, yang menghantarkan tidur kita, membuat hati ini menjadi menghayal tuh, kok bisa haram Ustaz? Kita aja dengar suara-suara burung itu halal gitu, suara-suara yang indah. Kok ada orang yang ngomong musik itu haram? Dari mana Ustaz? Kemudian apa masalah ini bukan masalah khilafiyah Ustaz? Kalau memang ada ulama yang mengatakan haram, mungkin ada yang mengatakan halal juga. Sebelum jawab ini, saya akan menceritakan kejadian berapa tahun yang lalu, 1315 Hijriah, 20 tahun yang lalu. Ana belajar di sebuah pesantren di kota Bondowoso, jauh di ujung timur sana. Sebuah pesantren modern, belum kenal sunnah pesantren itu, tapi guru-gurunya top, hebat-hebat. 5 tahun ana sekolah di pesantren. Kita dididik untuk mencintai musik, dididik untuk mencintai musik. Bahkan kita tiap pekan ada acara marawish ya, sambil joget-joget. Kita diajari main trompet, main macem-macem. Karena ketika itu buat kita musik itu halal. Bahkan kiai kita di pondok itu jangan ditanya, kelasnya kelas nasional tuh, hebat. Bahkan nama beliau harum tertulis di buku-buku sejarah. Dan di pesantren kita punya klub drum band paling terkenal. Bahkan pernah main di istana klub itu. Kita nggak pernah tahu, buat kita musikal. Pas 5 tahun di pesantren terjadi keributan. Keributan itu terjadi, ada ustadz-ustadz yang ngomong musik haram. Akhirnya terjadi dialog antara dua pesantren. Dialog terjadi antara dua pesantren yang Bondowoso benar-benar Masya Allah. Mereka itu kalau musik bukan cuma diajarkan, dicintai. Kita mencintai musik itu. Ketika itu yang namanya main trompet, main apa, anak-anak itu pada pinter-pinter semua. Terjadi dialog. Dialog itu seru. Kita kan masih santri ya. Kita nonton tuh dari jendela di sebuah perpustakaan, semua kitabnya pada gede-gede semua yang dibawa. Masya Allah, mana nih yang menang gitu kan. Pas sholat isya, imamnya itu baca surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian itu melampaui, melangkahin Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibaca. Anak ingat sampai sekarang. Oh, ini mungkin masalah itu. Perdebatan yang tidak ketemu ujungnya. Selesai mereka debat, ternyata di pesantren kita itu ada beberapa teman yang pindah. Yang dia kenceng. Benar-benar mereka memusuhin namanya musik gitu. Maka terjadi ada bentrok di dalam pesantren itu sendiri antara kubu yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Ana ditanya, ketika itu ana ingat ana sebagai ya ketua OSIS-nya lah di pesantren. Kita tiap sore di pesantren itu tiap sore mesti nyetel musik. Tapi sama gurunya nggak boleh ada syairnya. Jadi instrumen ya. Instrumen aja disetel. Kita main bola, olahraga apa itu disetel. Suatu saat ketika ana nyetel datang teman dari pesantren sana. Dia ngomong, "Fik, menurut ente musik itu apa hukumnya?" Ana ngomong, ada 2 pendapat. Yang satu mengatakan haram dan satu menyatakan halal. Dan ana milih yang halal. Kita namanya anak-anak waktu itu. Kita yang penting, oh ini kan berarti khilaf boleh lah. Orang semua punya kitabnya gede-gede gitu kan. Sama tuh kitabnya. Berarti boleh. Ana katakan sama dia. Ana nggak ngerti masalah hukum.
pada waktu itu. Bahkan kita sudah mendarah daging walaupun kita nggak jadi musisi ya, belum kita waktu itu. Karena kita mau jadi ustadz, cuma ustadz yang suka musik. Dididik seperti itu. Sudah berlalu kejadian itu. Tetap. Namun seorang muslim kan dituntut untuk belajar, untuk mengkaji. Apa benar seremeh itu kita boleh memilih? Setiap ada perselisihan kita boleh memilih. Ada khilaf nih di antara para ulama, ente milih yang mana? Ya ana milih yang enak lah. Apa boleh seperti itu? Atau kita sebagai seorang hamba harus hati-hati? Ternyata tidak semua khilaf. Laisa kullu khilafin mu'tabar illa khilafun fihi hadzun minan nawar. Tidak semua perselisihan itu bisa diterima kecuali khilaf yang memang ada ruang untuk beda pendapat di situ. Apakah musik ini termasuk yang ada ruang untuk khilaf pendapat? Itulah yang kemudian ana mengkajinya. Ana belajar. Karena kita di pesantren, kita dididik untuk bisa baca kitab. Ternyata perselisihan itu tidak bisa diterima.